Perkenalkan, nama saya Yuliana Widiawati, NIM 19104168845. Saya dari kelas A1 Manajemen Pagi. Di sini saya akan meringkas manajemen operasi, yaitu tentang tantangan dan peluang abad 21. Bab 1, Manajemen Operasi, Tantangan dan Peluang abad 21. Sistem produksi. Pada masa lalu, pengertian produksi hanya dikaitkan dengan unit usaha fabrikasi, yaitu yang menghasilkan barang-barang nyata seperti mobil, perabot, semen, dan sebagai berikut. Namun, pengertian produksi pada saat ini menjadi semakin meluas. Produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukkan untuk meningkatkan nilai masukan, atau bisa disebut input, menjadi keluaran atau bisa disebut output. Dengan demikian, maka kegiatan usaha jasa seperti dijumpai pada perusahaan angkutan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi, dan sebagai berikut. Menjalankan juga kegiatan produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi, ada berbagai faktor yang harus dikelola, yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi, yaitu yang pertama, material atau bahan, yang kedua, mesin atau peralatan, yang ketiga, manusia atau karyawan, yang keempat, modal atau uang, yang kelima, manajemen yang akan memfungsionalisasikan keempat faktor yang lain. Ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari yang pertama, ongkos produksi, yang kedua, kualitas produk atau jasa, yang ketiga, tingkat pelayanan. Konsep dasar. Yang pertama, manajemen operasional bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Yang kedua, manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi. Pada definisi di atas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fungsi. Fungsi adalah manajer operasi bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dalam organisasi yang memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, sistem. Sistem adalah mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa, termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi. Yang ketiga, keputusan. Menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam manajemen operasional. Sasaran operasi ditetapkan sebagai kriteria pengukuran prestasi. Yang pertama, biaya. Biaya dapat disebut yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya modal, dan biaya operasi tahunan. Yang kedua, kualitas. Kualitas adalah sebagai sasaran, maka kualitas produk atau jasa harus dijaga untuk kepuasan pelanggan. Yang ketiga, penyerahan. Mengacu pada kemampuan operasi untuk memenuhi permintaan penyerahan produk atau jasa kepada pelanggan secara konsisten. Yang keempat, fleksibilitas. Dalam operasi produksi adalah reaksi yang cepat terhadap perubahan volume dan memperkenalkan produk baru. Proses transformasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, masukan. Yang kedua, proses. Yang tiga, keluaran. Barang dan jasa. Apa itu barang dan apa itu jasa? Barang dapat disebut physical object dan jasa dapat disebut service. Barang dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, berwujud atau disebut tangible. Yang kedua, dapat disimpan atau disebut breathable. Yang ketiga, dapat disebut proses mesin. Yang keempat, produksi sebelum dikonsumsi. Yang kelima, kontak dengan konsumen rendah. Yang keenam, kualitas objektif. Jasa juga dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, tidak berwujud atau intangible. Yang kedua, tidak dapat disimpan. Yang ketiga, proses manusia. Yang keempat, produksi dan konsumsi bersamaan. Yang kelima, kontak dengan konsumen tinggi. Yang keenam,
kualitas subjektif. Faktor-faktor produksi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama alam, yang kedua modal, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat teknologi. Tujuan manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Definisi e-business. E-business merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan, pelangganan, dan kerja sama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instan. Fungsi e-business yaitu untuk mensupport bagian dari marketing, produksi akunting, finansi, dan human resource management. Proses transaksi online memegang peranan yang sangat penting pada e-business yang termasuk proses transaksi online adalah yang pertama data entry, yang kedua transaksi processing, yang ketiga database management, organization databases, yang keempat document and report generation, yang kelima inquiry processing, proses pemeriksaan. 4 tahap evaluasi e-business. Yang pertama tahap import, yang kedua tahap automate, yang ketiga tahap integrate, yang keempat tahap reinvent. Topik-topik utama dalam manajer operasional abad 21. Yang pertama, peran baru manajemen proyek di abad 21. Yang kedua, loyalitas baru. Yang ketiga, manajemen proyek. Kesimpulan, yang pertama, manajemen operasional adalah kegiatan untuk menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Yang kedua, berlaku untuk berbagai macam produsen barang seperti elektronik, garmen, otomotif. Demikian pula berlaku juga bagi produsen jasa seperti media massa, hiburan, pendidikan, konsultan. Demikian ringkasan manajemen operasional dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.